Oke. Berarti kalau gitu ada ini kan mungkin ya ini penyakit secara fisik yang terasa. Misalnya mungkin nyeri seperti itu. Kita berobat jadinya normal tapi ternyata ada mungkin indikasi dari penyakit gangguan gaib seperti itu. Kalau sakitnya itu misal dari dipelet. Nah, itu apa yang akan dampak yang dia dirasakan? Jadi kan ini gangguan gaib kan bermacam-macam ya, gitu bagus. Iya. Jadi dampak yang terjadi itu gimana? Dampak yang terkena di diri seorang yang dipelet itu loh, gitu. Dari orang yang sakitnya, sakitnya atau jadi kalau sepengetahuan saya dan orang yang pernah saya obati mengenai gangguan pelet, ya, yang pertama tadi dia selalu kepikiran kan Mas ya sama orang yang mengguna-guna memelet dia. Nah, akhirnya dampaknya insomnia, tidur nggak nyaman, makannya susah, akhirnya apa? Berat badan turun ya kan. Kemudian ada juga fenomena ketika dia dipelet, mimpinya buruk, akhirnya apa? Sering pusing, migrain. Kalau kata guru saya, ketika seseorang itu sering kena pelet, tanda-tanda yang sering muncul adalah migrain di maghrib. Gitu. Ketika maghrib atau maghrib, si wanita itu katakanlah migrain terus-terusan dan ketika mau tidur kepikiran seorang laki-laki, kemungkinan besar itu di pelet. Semacam itu. Nah, dampak yang timbul karena kita tidur gak nyaman, makan gak teratur, gak enak untuk ngelakuin apa-apa, rebahan terus. Balik lagi ke tadi ya. Mungkin nggak penyakit lain. Nah, dari situ. Jadi dampak pelet itu bukan karena orangnya sakit kemudian tergila-gila, bukan. Suatu hari nanti ya ada penyakit yang timbul di dalam dirinya begitu loh Mas. Itu yang mungkin terjadi semacam itu. Oke, aku tadi masih sedikit penasaran sama yang santet tadi. Aku tadi sempat lupa. Itu kan orang yang terkena santet beneran atau orang yang merasa dia itu disantet. Itu kan berbeda gitu. Beda. Mungkin saya yang sakit ya. Mungkin tapi kan bukan berarti saya beneran disantet. Cuma saya merasa itu tadi seperti yang tadi bagus ngomong. Mungkin aku katanya kayak kok disantet. Aku merasa disantet. Merasa disantet. Ya, itu gimana itu? Kisah ternyata ya nggak masalah saya ceritakan. Di sini ada almarhumah ibu saya, ibu mertua saya, begitu ya Mas ya. Beliau ketika masih hidup dia merasa itu kalau dia punya musuh Mas, dan musuh itu punya energi, punya kemampuan ilmu hitam dan mampu menyandar. Ini saya potong tadi merasa berarti ya dia. Jadi merasa punya musuh. Saya tanya siapa Bu? Sinten Bu musuhnya? Ya pokoknya ono. Aku merasa itu ada orangnya nggak suka sama saya. Akhirnya setiap beberapa hari, kemudian beberapa minggu, setiap 1 minggu sekali ada yang namanya ritual khusus untuk jaga-jaga. Gitu. Kayak membentengi diri. Tapi satu hari tidak melakukan ritual itu dan besoknya sakit. Nah itu sakitnya kenapa? Perutnya besar, padahal kalau saya lihat masuk angin. Masuk angin. Akhirnya mohon maaf sekali. Ya lama-kelamaan berpikir buruk negatif terus. Akhirnya apa? Penyakit sumbuhan muncul. Awalnya tidak ada penyakit semacam itu, tiba-tiba muncul tumor di dalam perutnya. Tadi gara-gara besar tadi. Ya. Padahal kalau seseorang yang sakit kan selalu berpikir positif agar apa? Agar cepat sembuh. Tapi kan dokter kan gini Mas, kalau dokter sudah memvonis kamu umurmu tinggal 3 bulan, ada enggak yang hidup sampai sekarang? Ada kan? Ada. Karena dia optimis, saya nggak percaya kalau umur saya 3 bulan, saya pasti bisa melawan. Masih bisa merasa lebih sehat. Masih bisa begitu. Jadi ya kalau merasa disantet ya. Kalau masih merasa, ya janganlah diteruskan semacam itu, ya. Kalau bisa, selalu pikiran positif. Andai kata kok ada yang nggak nyata, katakanlah tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, itu mungkin disantet beneran. Contoh, keluar beling, ya, kemudian keluar batu, keluar jarum, keluar darah segar, ya, itu diperiksakan dulu. Semacam itu.
ini sebenarnya mati mas, ada masalah, baterainya habis, ada masalah. Oke lanjut. Gitu. Ada pertanyaan lain nggak mas? Berarti kan tadi, benar, aku agak lupa. Jadi kan orangnya begini, orangnya tadi merasa dipelet, orangnya merasa dipelet, tapi otomatis dia itu kan ingin, maaf, bukan dipelet ya, jadi disandet. Dia merasa disandet, otomatis dia ingin melakukan pengobatan yang spiritual untuk menghilangkan santet. Nah, Ki Bagus jadi bilang kalau merasa disandet kan belum tentu disandet. Iya betul. Kan? Kemudian cara ngobatinya bagaimana itu, Ki? Pikirannya, gangguan pikiran itu bisa datang dari energi negatif kan mas. Yeah. Kita berpikiran buruk itu energi negatif ngumpul, otak kita negatif terus, ya sakit akhirnya, sakit beneran. Begitu yang terjadi dalam ibu mertua saya semacam itu. Kemudian ada juga yang apa tadi, merasa ya. Yeah. Pengobatannya apa? Ya mungkin negatif itu datangnya dari luar masuk ke dalam. Dalam artian apa? Dalam artian adalah orangnya ada jin yang nempel, ibaratnya gitu. Nah, seperti orang kalau Jawa kan ketempelan. Nah, kalau sudah ketempelan, dia lanjut lagi terus-terusan pikiran, saya merasa kok punya musuh, saya merasa kok disantet. Ya, akhirnya apa? Tadi penyakit yang subuhan muncul. Itu yang terjadi mas. Jika seseorang tidur tidak membaca doa, tidak minimal bismillah, ya gangguannya banyak. Apalagi perempuan, mas. Ada di Jawa yang namanya ini gigi pok jin.